Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hafiz Zinani dengan NPM 2217051036 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon penurunan. Yang pertama dibahas yaitu pengertian tata bahasa bebas konteks atau CFG. Sebuah grammar dikatakan konteks free jika semua sisi kirinya hanya terdiri dari satu simbol non-terminal atau variabel, dan sisi kanan setidaknya terdiri dari satu simbol terminal. Contohnya sebagai berikut: B ini sebagai variabelnya huruf besar dan menghasilkan C, D, E, F, G. E dan G ini ya sebagai terminal karena huruf kecil. Jadi patokannya variabel itu huruf besar dan huruf kecil itu sebagai terminal. Terus di sini ada pohon turunan. Pohon turunan adalah akar pohon berurutan secara grafik mempresentasikan informasi semantik dan string yang diturunkan dari CFG atau konteks free grammar. Pohon turunan dibagi menjadi dua, yaitu pohon turunan kiri. Pohon turunan kiri diperoleh dengan menerapkan produksi ke variabel paling kiri di setiap langkah. Dan pohon turunan kanan. Pohon turunan kanan adalah kanan diperoleh dengan menerapkan produksi ke variabel paling kanan di setiap langkah. Terus proses penurunan itu contohnya sebagai berikut nih. Contohnya S, dia menghasilkan A kecil, AS dan A atau bagian ini bagian A. Jadi dan juga A menghasilkan SB kecil A dan BA. Terus cara pengerjaannya sebagai berikut. Ini kita mengerjakan yang penurunan terkiri dulu. Berarti pengerjaannya itu dari sebelah kiri. Jadi S menghasilkan A kecil, AS. Untuk terminal ini kita menyebutnya daun atau sebagai acuan bahwa penurunannya itu udah selesai ya, atau tidak bisa diturunkan lagi gitu. Jadi kalau udah bentuknya daun gini terminal, berarti itu udah tidak bisa diturunkan lagi. Di sini ada A dan S. A dapat diturunkan lagi sebagai SBA. Dapat dilihat dari sini SBA. Lalu S kembali diturunkan menjadi A. B tidak dapat diturunkan karena sudah terminal, dan A dapat diturunkan menjadi BA. Dan yang terakhir S dapat diturunkan menjadi A. Kita penurunan terkiri ini kembali lagi di pengertiannya. Pohon turunan kiri diperoleh dengan menerapkan produksi ke variabel paling kiri di setiap langkah. Jadi untuk penurunan terkiri kita mengerjakannya itu dari paling kiri. Jadi kalau paling kiri ini sudah terminal, dia tidak dapat diturunkan lagi. Tapi jika dia variabel, kita masih dapat menurunkannya lagi. Di sini seperti yang dilihat, A ini dapat diturunkan, S ini juga dapat diturunkan. Tapi karena A di sebelah kiri S, kita mengerjakan yang A dulu. Dan ini kita dapat lihat hasilnya itu A B B A. Karena ini penurunan terkiri, jadi kita membacanya dari sebelah kiri, membaca terminal. Jadi dapat dihasilkan untaian sebagai berikut ini: A B B A B B A. Langkahnya seperti ini. S menjadi AS, lalu A-nya diuraikan menjadi SBA, S, terus AS kembali diturunkan menjadi A, di AA, B, AS, terus A kembali diturunkan menjadi AA, B, B, AS, dan yang terakhir S kita turunkan menjadi A. Jadi AA, B, B, AA. Terus penurunan terkanan sama seperti penurunan terkiri. Di sini hanya berbeda untuk cara pengerjaan aja. Pohon turunan kanan diperoleh dengan menerapkan produksi ke variabel paling kanan di setiap langkahnya. Berarti kita mengerjakannya dari kanan. Jadi kayak tadi
langsung ke langkahnya. Jadi S A S kita langsung ke S kita langsung ke kanan. Yang kanan kita langsung ubah menjadi A kecil atau kita turunkan. Terus A nya kita ubah menjadi SBA atau kita turunkan menjadi SBA. Dan A kita turunkan menjadi BA, dan yang terakhir S kita turunkan menjadi A. Jadi dapat dihasilkan AA B B A. AA B B A A A. Kita bacanya, kalau penurunan tekanan kita bacanya dari kanan, baca terminal. Terus ada yang terakhir tuh ada ambiguitas. Jika dari aturan produksi tata bahasa bebas konteks terdapat lebih dari satu cara membuat pohon penurunan untuk memperoleh untai. Jadi ambiguitas itu satu untaian bisa dua cara ya. Jadi di sini ada S menjadi SBS dan SCS atau A. Jadi kita dapat memperoleh untai ABA CA dalam dua cara berikut ini. Cara yang pertama itu S kita turunkan menjadi A dulu, dan S kita turunkan jadi SBS, sehingga S yang awal kita turunkan menjadi A, dan S yang akhir kita turunkan menjadi SCS, dan kedua S ini kita turunkan menjadi A. Jadi didapatkan terminal atau untaian A B A C A. Sama halnya yang kedua juga seperti itu, namun kita mulai dari SCS. S kita turunkan menjadi SCS, dan S yang pertama, S yang kiri kita turunkan menjadi SBS, dan kedua S nya kita turunkan menjadi A, dan yang terakhir S kita turunkan menjadi A. Jadi hasilnya sama dengan sebelumnya tuh, yaitu A B A C A. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.